Hari ini gue udah megang TWS terbaru dari Nakamichi. Ini adalah Nakamichi TW130NC. Yang dimana ini adalah menjadi generasi penerus dari TW1110NC, salah satu line-up bestseller dari TWS Nakamichi. Untuk harganya TW130NC ini dijual di harga 999.000, tapi kalian bisa mendapatkan eksklusif promo di Shopee menjadi 700 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya juga sudah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja kita akan mulai videonya. Gue akan start dari sisi desain dan build quality TW130NC ini. Kalau kita ngomongin dari sisi desain, TW130NC ini menawarkan desain yang cukup simple dengan perpaduan desain yang ke arah modern ya. Karena di sini semuanya mempunyai desain oval, nggak ada sudut tajam dari TW130NC ini. Kemudian untuk pilihan warnanya sendiri ada 3 pilihan warna. Untuk unit yang gue pegang ini berwarna green, kemudian ada warna gold, dan yang paling netral ada di dark gray. Untuk layoutnya sendiri, di bagian depan sini ada satu LED kecil untuk menandakan status indikator charging di case-nya ini. Di bagian bawah ada charging port yang sudah menggunakan USB Type-C. Untuk build quality sendiri terbilang oke, dia mempunyai material berbahan plastik dengan finishing yang cukup tidak gampang meninggalkan fingerprint ya. Jadi ini hal yang gue suka dari TW130NC ini. Kemudian yang gue suka juga dari tutup engselnya ini berasa kokoh banget ya. Jadi ketika kalian buka berasa cukup mantep, dan juga di sini ada pegasnya ya, ketika kalian posisi miring sambil dibuka seperti ini dia nggak akan otomatis tertutup. Untuk di bagian earbudnya, dia mempunyai warna yang sama-sama seperti di case-nya. Ada LED juga untuk menandakan status pengecasan ketika di dalam case-nya ini, dan juga status koneksinya. Kemudian ketika kalian pakai untuk fittingnya di sini terbilang nyaman dengan size yang menurut gue masih cukup universal ya. Dia masuk buat telinga yang kecil sekalipun. Ketika gue pakai untuk 2 jam 3 jam, gue nggak merasakan hal yang mengganggu untuk di sisi fittingnya. Di sini juga pasti sudah menggunakan touch control, dan untuk touch controlnya ini berjalan lancar untuk single tap, double tap, triple tap, nggak ada masalah. Oke, jadi itu aja kalau kita ngomongin dari sisi build layoutnya. Sekarang kita ngomongin dari fitur-fitur apa aja sih yang dibawa di 130NC ini. Fitur utama pastinya adanya ANC mode. Jadi ANC itu adalah active noise cancelling, yang dimana di TWS ini bisa mengurangi suara kebisingan yang berada di sekitar kalian dengan cara kalian mengaktifkan fitur ANC-nya ya. Caranya tinggal kalian hold aja di sisi bagian kanan, selama 2 detik nanti akan ada assistance yang mengatakan kalau ANC-nya itu on maupun transparansi atau ambient-nya itu on. Untuk ANC sendiri performance-nya di sini terbilang oke aja, meskipun bisa gue bilang di sini bukanlah yang terbaik untuk sisi harga yang ditawarkan, tapi semuanya berjalan normal. Jadi ketika gue pakai, mungkin dia bisa mengurangi hingga 50% suara noise yang berada di sekitar gue, meskipun tetap masih samar-samar berasa sedikit tembus untuk suara noise, terutama untuk road noise dan suara yang memang ketika kalian berada di public space. Tapi kalau untuk suara-suara sama seperti suara AC, suara mungkin kipas di PC itu bisa hilang, nggak ada masalah di ANC-nya. Kemudian di sini juga terdapat fitur ambient mode yang dimana memungkinkan untuk bisa mendengar suara noise yang berada di sekitar kita. Fitur ambient mode ini berguna ketika misalkan kalian pakai berolahraga di outdoor gitu ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk membahayakan diri kalian misalkan ada suara kendaraan yang berada di sekitar kalian, dan juga kalau kalian sedang berbicara mungkin dengan orang yang berada di sekitar kalian tanpa perlu kalian nyabut untuk di earbudnya ini. Kemudian untuk daya tahan baterai sendiri di sini terbilang lama, terutama untuk case-nya ya. Dia bisa bertahan hingga total 45 jam untuk playtime-nya. Untuk earbudnya sendiri bisa bertahan hingga 6 jam. Kemudian di TW130NC ini juga dilengkapi dengan IP rating IPX4, yang dimana ini safe kalau kalian pakai sambil olahraga. Dia kayak splash proof gitu, jadi nggak masalah terkena keringat maupun terkena cipratan air hujan. Kemudian yang terakhir di sini juga pastinya kalian langsung bisa menggunakan voice assistant seperti Google Assistant dan lain sebagainya. Untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.3, kode yang disupport SPC dan AC, dan untuk latensinya di sini terbilang oke untuk multimedia tapi bukan untuk kompetitif game. Gue pakai untuk sekedar nonton YouTube, dengerin podcast, main game-game casual seperti Mobile Legends, gak ada masalah, lancar. Untuk sisi kestabilan koneksinya pun, ketika sampai 2 minggu menggunakan ini, gak ada masalah sedikit pun. Untuk kualitas latensinya, kalian lihat aja kurang lebih seperti ini.
Oke, kita sekarang ngetes ya untuk kualitas mikrofon dari TW130NC ini, yang dimana secara spek dia mempunyai dua buah mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi environment noise cancelling, yang dimana teknologi tersebut bisa mereduce suara noise yang berada di sekitar kalian sehingga suara kalian tetap terdengar jelas. Untuk simulasi gue udah Memutar suara ambient noise standar pengetesan di mikrofon channel ini ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri kira-kira suara noise ini masih tembus nggak sih ke kalian, atau memang pakai mic ini sudah berhasil mereduce suara noise ini sehingga suara gue tetap terdengar jelas. Jadi kalian bisa menilai sendiri untuk kualitas mikrofonnya. Dan kurang lebih seperti ini aja ya untuk pengetesan mikrofon TW130NC ini. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, yang terakhir untuk sisi drivernya dia menggunakan dynamic driver berukuran 11 mm. Jadi itu aja ya kalau kita lihat dari sisi spesifikasi TW130NC ini. Dan yang terakhir kita akan masuk ke bagian sound quality-nya. Gimana sih kualitas suara dari TW130NC ini? Seperti biasa sound quality subjektif, jadi apa yang akan gua share di sini murni pendapat gua pribadi. Secara garis besar, TW130NC ini kalau buat gue pribadi dia masuk ke kategori suara yang oke buat multimedia ya. Dalam artian ketika awal gue menggunakan ini berasa cukup fun dengan karakter yang bisa diterima dengan sebagian besar orang. Yang paling berasa di sini adalah sisi bassnya yang cukup fun dan juga mid frekuensi yang berasa cukup maju dengan treble yang slightly ke arah roll off. Jadi secara presentasi suara di sini masuk ke kategori yang slightly warm. Untuk treble sendiri di sini typical treble yang berasanya tuh smooth, nyaman buat kalian pakai berjam-jam. Dia memang bukan typical treble yang tajam, tapi di sisi lain trade off-nya mungkin kalau kalian suka dengan treble yang extend, yang clear, di sini bukan typical treble yang seperti itu ya. Jadi memang di sini typical treble yang lebih bermain aman dan nyaman aja ya. Kemudian untuk sisi vokalnya di sini vokal yang maju berasa cukup tebel dan berasa cukup di boost. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi vokalnya, di sini vokalnya berasa cukup maju, cukup di boost untuk area mid frekuensinya. Vokalnya sih gue cukup suka karena dia punya area yang cukup tebel, nggak berasa tipis. Tapi di sisi lain yang sedikit kekurangan yang gue rasakan mungkin dari sisi kolorasinya aja, karena memang dia berasa cukup di boost sehingga dia akan berasa sedikit nggak terlalu natural ya dari area vokalnya. Tapi overall kalau buat selera gue pribadi, vokal di 130NC ini masih terbilang oke banget buat berbagai macam genre lagu. Terutama kalau kalian suka lagu pop, di sini berasa enak. Dan juga kalau kalian suka dengerin podcast karena dia vokalnya maju, jadi dia memang cukup clear ya untuk area vokalnya. Nggak akan berasa sibilan atau tajam dari sisi vokalnya. Jadi ini tipikal vokal yang kecenderungannya cukup nyaman, tapi nggak berasa vokalnya tuh mendem atau dark gitu. Jadi oke dari sisi vokalnya. Untuk sisi bassnya secara default di TW130NC ini ada equalizer bass on dan juga bass off ya. Basicnya kayak ada extra bass atau enggak dengan cara kalian hold di bagian kiri TWS kalian, nanti ada notifikasi untuk bassnya on atau enggak. Yang dimana sih ketika defaultnya dengan fitur extra bass off aja, gue merasa untuk bassnya ini udah cukup banget kok. Jadi udah berasa sisi funnya, bassnya juga udah cukup menggelegar dengan lower frekuensi yang enak untuk bisa didengar berbagai macam genre lagu, terutama untuk lagu-lagu pop dan juga untuk lagu-lagu R&B. Tapi untuk kalian para basshead, kalian ketika aktifin extra bassnya juga ini bisa menambah sisi fun yang lebih baik lagi ya di area bassnya. Meskipun gue merasa dengan extra bass on ini suaranya akan berasa V-shape ya, jadi dia akan sedikit menaikkan bass dan treble-nya, dan juga vokalnya akan berasa sedikit tertimpa oleh area bassnya. Jadi itu aja paling yang gue rasakan ya dari TW130NC ini. Overall sih kalau kalian ngomongin sound quality, ini tipikal TWS yang karakter suaranya tuh lebih ke arah multimedia. Kalian bisa pakai ini untuk berbagai macam kebutuhan. Nonton film masih oke, dengerin lagu masih oke, main game juga masih oke ya. Jadi memang karakter yang masuk untuk berbagai macam kebutuhan, gak spesifik khusus untuk musik oriented gitu, karena memang ini bukanlah TWS yang paling balance untuk harga yang ditawarkan. Itu aja paling yang gue share. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek ya untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Oke, bakal nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.